Kejadian 2002. Jadi saya itu dulu sering main-main biasa. Dulu kan ada tuh permainan bahari tuh. Dulu SMP saya tuh main jelangkung pakai pulpen. Salaman tangan sama tangan tuh kan sama teman saya main jelangkung. Dulu jelangkung tuh booming. Sampai ada mantranya. Jadi kurang lebih mantranya tuh jelangkung kayak gini kan, ada kayak gini kan. Jadi jelangkung yang dulu itu istilahnya dia itu ada versinya gitu loh. Versi yang lebih bagusnya kayak gini, menggunakan boneka. Jadi saya coba tuh main jelangkung menggunakan boneka. Pada saat itu terkena itu malam Jumat main jelangkung. Jadi teman saya itu orang Jawa, namanya itu Abid. Dia yang berani megang. Terus ada yang bagian untuk menetralisir, untuk mengeluarkan kalau kesurupan gitu. Itu ada tante saya. Terus saya di situ. Terus ada juga yang lainnya. Kira-kira di situ jam 12 malam di situ ada 8 orang main jelangkung. Tiba-tiba main jelangkung teman saya ini, yang pertama teman saya itu sebelumnya itu bukan Abid. Sebenarnya sebelumnya itu saya yang megang. Karena perasaan saya itu karena nggak enak, saya mau bacaan dalam hati, jadi dia itu nggak bisa masuk. Saya bacaan, saya zikir dalam hati, jadi nggak bisa masuk dia kan. Saya bilang, dia nggak mau masuk sama saya nih. Saya sok-sokan lah di situ lah, sok-sokan kuat lah, ada bentengnya lah, kayak apalah. Padahal saya zikir dalam hati. Tiba-tiba teman saya bilang gini, yang namanya Abid tuh, orang Jawa. Dia ngomong, sini katanya aku aja katanya yang megang. Masa setengah jam katanya nggak masuk katanya. Jadi tiba-tiba tante saya ini bilang, kalau kamu megang serius fokus katanya kan, fokus pegang tuh boneka. Jadi boneka tuh dari batok kelapa tuh mas. Batok kelapa dikasih mata, terus dikasih bajunya tuh warna kuning. Dia pegang gini, jadi dia boneka tuh gini, kurang lebih tangannya tuh begini. Jadi di ujung nih pulpen. Di sini di depannya ini karton, baru ada abjad A sampai Z, huruf nomor 1 sampai 2, 1 sampai 10, dari 0 sampai 9 gitu loh. Karena malam itu kita pengen, bilangnya orang tuh begayaan lah, pengen cari buntut lah, 2 angka kan, nomor togel. Jadi kami main itu. Tiba-tiba teman saya megang nih, nggak lama dia megang, sekitar 3 menit tiba-tiba langsung kesurupan, kemasukan dia kan, nggak sadar sudah dia tuh. Jadi dia megang, ditanya sama tante saya kan, kamu dari mana katanya kan, ditulis tuh
ditulis dilingkari dari gunung katanya kan, gunung yang di samping kan, nama kamu siapa katanya, namanya Bella ya kan, saya ingat betul namanya Bella, dia tulis namanya Bella, terus bilang, dia ngomong ada perlu apa katanya kan, jadi dia nggak pakai gitu lagi mas, langsung dia tulis tuh mas, tiba-tiba dia marah gitu loh, dia tulis tuh ada perlu apa katanya kan, dia tulis aja gitu kan, ada perlu apa katanya. Terus bilangnya tante saya tuh, enggak, kita cuma pengen main-main aja katanya, silaturahmi katanya kan, kamu mau apa katanya, kalau kamu mau ini aku minta ini katanya, kamu minta apa katanya, bilangnya tante, kamu minta apa, yang penting katanya kamu bisa ngasih kami 2 angka, kita turutin apa yang kamu mau. Jadi dia tulis tuh mas, deal kan, dia tulis tuh deal katanya kan. Tiba-tiba bilangnya tante saya, kamu minta apa kan, saya minta dupa katanya, tapi bukan dupa yang itu katanya, bukan dupa yang panjang itu mas, lain. Dia minta dupa dibikinkan dari kemiri campur kapas, ditumbuk, kemiri campur kapas kan ditumbuk, terus ditaruh di gelas, baru di gelas tuh ada isinya beras mas, terus itu dupa dianukan pakai tusuk sate gitu, dibentuk kan jadi dupa tuh kan, baru ditusuk di situ katanya. Saya minta malam ini katanya. Jadi dicarikan mas, nggak ada dapat keminting kan, kemiri itu nggak ada mas. Jadi katanya ganti aja, enggak katanya, saya pengen itu katanya, itu makanan favorit saya katanya, aromanya itu aroma favorit saya katanya. Jadi sudah mas, dibuatkan itu. Saya minta tuh sama teman saya tuh yang rumahnya tuh kira-kira jaraknya tuh 500 meter tuh dari situ. Saya minta sama dia tuh, tiba-tiba dikasih, dapat 2 keminting kan, 2 kemiri dapat. Kemudian saya tumbuk tuh mas, saya tumbuk pakai kapas. Kapasnya itu yang dipakai kapas untuk mayat tuh ada kan mas, kapas yang bahari itu yang bungkus tuh, yang bungkus kertas tuh kan. Jadi itu dipakai tuh, saya pakai itu, saya tumbuk, saya buatkan sudah. Terus saya ambil gelas Duralex tuh yang kaca, saya isi beras setengah, terus saya tancapkan, terus saya bakar di depannya. Saya ditunjuknya, saya di situ pakai baju kuning. Teman saya yang namanya Pikal ini pakai baju kuning, ya kan? Katanya makasih ya, makasih, itu yang baju kuning siapa katanya. Nah, tante saya ngomong gini, yang baju kuning di sini ada 2. Saya suka katanya sama itu. Rupanya dia ini suka sama saya karena saya yang bikinkan gitu loh, dupa kan, saya yang siapkan kan. Saya suka sama itu katanya kan. Terus tante saya bilang, kamu suka yang mana? Di sini baju kuning ada 2. Iya, itu Pikal ini 1 teman saya 1. Terus ditunjuknya katanya yang itu katanya, ditunjuk tante saya tuh Pikal gitu. Itu teman saya ketakutan, memang orangnya penakut gitu loh. Tiba-tiba dia lari tuh mas, sekitar jarak 20 meter dia lari mau pulang kan, pas belok. Terus tante saya tuh bilang kayak gini, itu dia katanya kalau mau jemput di sana di ujung katanya ambil katanya. Tiba-tiba teman saya tuh teriak, jangan katanya tante, kembali lagi balik dia kan mas. Dia balik lagi kembali ke situ. Katanya bukan yang itu katanya, yang ini katanya yang bikin dupa kan. Ya sudah, saya bilang, kalau kamu suka sama saya kan, ya sudah, saya minta nomor, ya kan. Itu dia ngasih nomor itu mas, nomor 27 katanya. Cukup kalian yang ada di sini katanya yang tahu. Apabila ini sampai bocor, ya kan, sampai ada lagi orang tahu, itu nggak bakalan keluar nomor tuh. Jadi nomor itu khusus buat orang-orang yang ada di situ aja mas. Tiba-tiba itu mesti ganti mas. Tiba-tiba yang masuk itu yang pertama yang namanya Bella itu hilang. Jadi itu berdiam, teman saya itu mas, berdiam kayak gini, berdiam. Katanya tante saya, nah ada sudah orangnya pergi katanya. Tiba-tiba di gunung itu kan ada rumah satu mas, rumahnya Om Tony. Jadi itu ada tangga tuh naik ke gunung tuh kan, tangganya tuh kayu gitu loh. Jadi kalau orang turun tangga tuh bunyi gitu loh, kayu tuh bunyi. Tiba-tiba dari atas tuh kayak ada orang jalan mas, tangga tuh bunyi tuk 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 tuk. Tiba-tiba kami di situ, saya di situ loh mas, saking takutnya saya itu,
sampai loncat saya, soalnya tangga tuh di dekat saya gitu, loncat saya di situ kan. Tiba-tiba bilang tante saya, hehehe, jangan gitu katanya, jangan kaget katanya, jangan sampai parno katanya kan. Kalau kamu parno bakalan sawan, kalau orang sawan tuh bisa sakit gitu. Jadi kemudian tuh mas, saya tenang sih mas, tenang. Gak taunya yang masukin tuh lontong sayur, pocong. Nah, jadi itu yang masukin kan. Itu jahat mas. Dia minta tumbal kan, minta tumbal. Jadi tante saya ini yang ketakutan nih, teman saya yang namanya Pikal nih kan, kamu minta tumbal kan? Iya katanya. Tuh ambil aja tuh. Itu yang namanya Pikal yang pakai baju kuning tuh, ambil aja. Jadi Pikal tuh mas saking ketakutannya mas, sampai dia tuh kayak orang parno betul gitu loh, kayak mau nangis gitu, nggak berani pulang dia. Jadi saya bilang kayak gini, kamu minta tumbal apa? Saya minta tumbal ayam cemani kalau nggak salah tuh, ayam hitam gitu loh mas, yang serba hitam pokoknya, matanya hitam, semuanya hitam kan. Terus bilang tante saya, seandainya saya carikan itu, kamu ngasih kami apa? Di atas gunung situ katanya, di situ ada emas terpendam satu peti. Kalau kamu bisa kasihkan saya, dia bilang kalau kamu bisa kasihkan saya ayam cemani, saya pastikan katanya kamu dapat tuh mas. Cuma tante saya ngelihat ke gunung kayak gini mas, ngelihat ke gunung, tapi matanya terpejam kan. Dia ngelihat ke gunung sambil matanya terpejam gini. Katanya kamu bohong katanya. Kamu bohong, kamu main-main katanya. Nggak ada emas di atas. Katanya ada katanya. Ada emas di atas tuh. Coba lihat betul-betul katanya. Ada katanya cahaya kuning di situ. Pas tante saya ngelihat itu, memang ada di situ. Cuma dia minta perjanjian, rupanya dia minta setelah dia minta tumbal ayam, naik lagi mas nanti. Habis minta tumbal ayam tuh, dia naik lagi tuh, minta tumbal kambing sampai tumbal manusia. Nah di situ diputus sama tante saya tuh. Nah tiba-tiba itu kepala anu itu terbang mas, kepala jelangkung tuh terbang ke atas. Pas ditolak tuh terbang ke atas. Nah di situ teman saya tuh ada yang kesurupan satu, ngamuk-ngamuk sampai pagi mas. Kesurupannya sampai pagi, yang masuki itu yang lontong sayur itu yang masukin. Katanya sudah mau janji katanya kan. Katanya tante saya. Kan belum disepakati. Jadi setelah kejadian itu mas, kita nembak tuh buntut tuh nomor 27. Rupanya buntut tuh keluar nomor 27. Kami semuanya kena nih. Ada yang kena sampai 100 lembar, ada yang kena sampai 20 lembar gitu loh. Jadi setelah itu sudah mas. Jadi masih kami melakukan tuh main lingkaran setan lagi kan. Main lingkaran setan lagi. Aktivitas tuh hampir tiap hari tuh, tiap malam tuh itu aja kami. Karena sudah dapat togel kan, ya nggak tahu tiba-tiba Pikal ini pulang kampung. Teman saya namanya Bayu, adiknya Pikal tuh di Sulawesi gitu loh, yang nggak tahu sama sekali jelangkung ini apa gitu loh, ya kan? Bermain jelangkung ini seperti apa kan? Yang dia awalnya pengalaman dia di Samarinda main jelangkung, dia bawa ke Sulawesi mas. Jadi dia di Sulawesi tuh, saya dengar ceritanya tuh dia tuh main jelangkung ada 6 orang. Jadi yang buat jelangkung ini si Pikal ini dia ambil dari batok kelapa, dia bikin persis tuh mas. Dia bilang sama saya, sama persis aku bikin apa yang malam itu kita kerjakan, dia bilang. Jadi pas malam Jumat juga dia main jelangkung mas. Malam Jumat tuh dia main jelangkung. Tiba-tiba yang megang ini adiknya namanya Bayu. Yang ini teman saya ini, yang megang ini yang namanya Bayu. Bayu itu badannya tuh mas, mukanya tuh mas lah. Orang tuh mukanya nggak jauh beda sama Ariel Noah gitu lah. Persis mukanya itu Ariel Noah gitu loh. Sampai dulu dia itu dipanggil Ariel gitu loh. Jadi dia itu megang mas, dia megang tuh. Nggak tahu kenapa pas ada bayangan mau masuk hitam, dia lepas gini mas. Tiba-tiba dia lari, jadi semua tuh lari. Jelangkung tuh dibiarkan aja begitu kan. Jadi malam itu dia bilang, malam itu kami itu katanya ketakutan semua, jadi tidur. Pas tidur di atas katanya kan,
Ini tidur nih mas, naik sudah ke rumah panggung tuh kan, di atas tuh kan, di dalam kamar dia tidur semua itu mas, berenam tuh tidurnya tuh di dalam kamar gitu. Tiba-tiba dia mendengar tuh ada suara kayak suara orang besar gitu loh. Dia bilang kurang lebihnya saya dengar ceritanya tuh suaranya tuh seperti ini tuh, oh gitu loh, suaranya tuh kayak meraung gitu loh, kayak suara harimau gitu loh. Tiba-tiba ada temannya satu yang nggak bisa tidur. Jadi itu tidur mas, itu jadi kan rumahnya orang Sulawesi itu papannya tuh di atas tuh ada kayak sela-sela gini kan, di bawah tuh kan. Tiba-tiba tuh ada yang tarik kupingnya gitu mas, tarik kuping sampai kupingnya itu berdarah gitu loh. Nah itu kesakitan mas, kesakitan. Tiba-tiba itu Bayu tiba-tiba langsung kesurupan gitu loh. Bayu di situ kesurupan ada 1 minggu lebih tuh mas, dia kesurupan tuh. Jadi kesurupan yang pertama dia tuh gara-gara dia di mukanya ditempeleng gitu nah mas, mukanya dia tuh ditempeleng sama temannya gitu, temannya begayaan kan, gara-gara dia meraung gitu kan dia pikirin begayaan, bercanda gitu loh, diginikan mukanya tuh, diginikan. Rupanya itu sudah kemasukan, yang masukin tuh namanya tuh Toto gitu loh, yang pemimpinnya itu loh, pemimpinnya yang paling kuat sudah di situ. Tiba-tiba disapu mukanya kayak gitu, nah nggak terima dia. Jadi temannya itu yang dikejar mas, Bayi ini kesurupan, yang dikejarnya ini, yang mau disakitinya ini, ya ini temannya. Jadi temannya tuh kesian mas, lari mas saya, lari keluar dari kampung situ. Jaraknya itu dia pindah tuh ada 12 jam dia tinggalkan tuh kampung, dia ke rumah sepupunya gitu loh. Jadi dari malam itu sampai pagi dia tuh kesurupan mas, ada 1 minggu dia kesurupan. Jadi banyak didatangkan tuh warga orang-orang pintar ke situ mas, banyak datangkan orang-orang pintar. Jadi dia tuh minta apa? Saya minta anak itu katanya, kalau dia tidak datang katanya bakalan mati katanya. Jadi dia ngamuk itu mas, ngamuk. Yang namanya orang kesurupan nih kan mas, pengen ditenangkan gitu loh, tapi nggak bisa. Ini orang betul-betul kuat gitu loh. Ternyata orang itu, teman saya Bayu ini sama sekali nggak sadar gitu loh. Itu orang-orang kampung dikejarnya semua mas saya. Dia sampai pertama dia tuh loncat tuh mas, dari satu rumah ke rumah yang lain gitu loh. Dia loncat, cuma pengen nyari itu aja. Ternyata orang itu sudah lari. Nah yang saya dengar ceritanya lagi itu, dia minta kalau dia ndak bisa datang ke sini katanya kan, kalau dia ndak, artinya dia ini mau sakiti gitu loh. Tapi kalau dia minta maaf harus ganti tumbal gitu loh, ada tumbalnya. Kambing, tumbalnya itu kambing mas. Kambing itulah sudah dikasihkan nih mas sama warga nih kambing kan, nih kambing. Terus dia bilang saya nggak mau katanya dari tangan kamu, saya nggak mau, karena yang melakukan tangannya dia, harus dari tangannya dia itu kambing tuh, harus dari hasil keringatnya dia, dari tangannya dia katanya tuh, hasil dari kerja kerasnya dia, baru saya mau katanya. Jadi itu dipanggil kembali mas, datang sampai ketakutan, dia sudah panas dingin lah, ngamuk mas, pas melihat datang tuh ngamuk sudah ini mas. Itu dia, jadi didatangkan 2 babin 1 mas, tentara sama polisi. Yang tentara ini ibaratnya katanya orang ada isi juga gitu loh, ada isi tahu di supranatural, spiritual juga gitu loh, ya kan. Jadi itu tentara tuh, dilihatnya tentara tuh mas, tiba-tiba tentara tuh langsung dikejarnya. Jadi dia tuh mas loncat tuh mas. Jadi di yang namanya Sulawesi itu ada pagar kan, ya pagar-pagar biasa, pagar-pagar ulin gitu mas. Pagar ulin tuh tipis gitu loh. Tiba-tiba dia tuh loncat naik ke atas pagar, di ujung pagar tuh berdiri nggak jatuh gitu loh. Tapi dilihat disaksikan sama warga di tempat di kampung situ tuh, dia itu seperti melayang gitu. Dia ngamuk di situ mas. Dia minta kambing kan. Kalau hari ini katanya kan nggak ada kambing, bakalan ada yang mati katanya. Jadi dicarikan. Jadi namanya di situ orang, usahanya orang Sulawesi itu kan empang gitu loh mas. Dia tuh budidaya ikan kan, budidaya udang gitu lah. Nah jadi ada nih yang mau panen nih punya warga. Jadi yang itu disuruh, katanya sehari kamu kerja,
saya kasih 800.000 untuk beli kambing. Jadi mau nggak mau dia nih ikut mas, dia kerjakan sendiri tuh, dia sudah dapat uangnya terus dia belikan kambingnya. Mau tahu sampean mas, itu kambing lari, dilepas gitu aja lari, dilepas gitu aja kambing itu lari. Jadi warga ini mau ngejar nangkap kambing nggak bisa. Tiba-tiba kambing ini dia cambuk mas, ini rantai singso kan, itu rantai singso itu yang bawa ini si tentara ini, Babinsa ini mau diamankan gitu loh. Ternyata Babinsa ini emosi, karena dia emosi, dia sudah kena pukul gitu kan. Dia kena pukul sama si Bayu yang rasukin Bayu, dia nggak terima. Jadi rantai singso itu mau dipukulkan sama Bayu. Tiba-tiba pas dia pukul Bayu itu, ditangkap tuh rantai singso, dia tarik itu rantai singso. Jadi rantai singso terpindah di tangannya Bayu. Bayu itu ngelingkarkan rantai singso ini di tangannya. Jadi itu kena cambuk tuh mas, sampai dia lari tuh mas. Jadi keluar dia dari kampung situ, Babinsa dua-duanya itu keluar dari kampung situ. Jadi warga ini ketakutan semua mas, sampai ngungsi. Tempat tuh jadi gelap, semua warga kampung situ keluar semua. Yang bertahan tuh keluarganya Bayu ini aja, sama si Pikal ini. Pikal itu yang sering jagain si Bayu. Jadi si Pikal ini nahan terus kan mas. Jadi si yang masukin Bayu ini cuman menurut dengan kata-kata si Pikal. Karena Pikal yang bawa, yang megang itu kan, artinya dialah yang dijadikan teman pertama gitu loh, sama yang masukin Bayu yang namanya Toto ini. Bukan Toto aja yang masuk mas, banyak tuh yang masuk tuh. Namanya itu Toto, ada yang namanya Titih tuh Bisu, Jin tuh Bisu, ada yang namanya Isman Kun, ada yang namanya Lakon. 4 aja sih yang saya ingat tuh, yang katanya yang sering masukin dia tuh itu, yang ngobatin juga itu tuh, yang ngobatin orang. Tiba-tiba kambing tuh mas lari, semua warga kampung tuh pada keluar ninggalkan rumah gitu loh. Jadi yang bertahan di kampung situ cuman Bayu sama keluarganya itu aja, nggak ada yang berani lagi. Tiba-tiba kambing itu mas dicelenginnya aja gitu. Kambing tuh dicelengin terus dia cambuk nih mas, pahanya sendiri dia cambuk nih, pahanya dia cambuk. Tiba-tiba kambing tuh terdiam gitu kan, kambing tuh kayak jadi patung. Katanya panggil itu, katanya nggak tahu siapa nama temannya itu, saya lupa tuh namanya tuh, nggak tahu namanya siapa. Itu dipanggil mas, kamu karena kamu sudah nyakitin saya katanya kan, kamu sudah sapu katanya muka saya kan, ini panas katanya kan, itu kamu tuh katanya, kamu tuh terlalu banyak dosa katanya, tanganmu itu dipakai buat apa katanya kan, kenapa kamu sapu muka saya, itu muka saya ini katanya rasanya tuh kayak nggak enak gitu, ngerasa kayak kepanasan gitu mas. Itu mas teman itu yang nggak bisa sapu mukanya tuh dipanggil mas ke depan, disaksikan sama keluarganya Bayu semua kan, itu dicambuk tapi nggak kesakitan, dicambuk pakai rantai singso tapi nggak kesakitan. Yang kesakitan yang teriak ya kambing itu, sampai bunyi kambing dicambuk lagi tuh mas, tapi nggak ada kesakitan. Itu dibilangin sama si Pikal, kamu sakit kah? Kata nggak ada ngerasa apa-apa, cuman ngerasakan tuh kayak dianu pakai kain gitu, kayak dipukul pakai kain gitu, dicambuk. Jadi kambing tuh sampai kambing tuh mas nggak bisa berdiri, dicambuk tuh sampai kambing nggak bisa berdiri. Jadi dia tuh marah mas. Tiba-tiba yang berganti yang masuk mas, yang masuk nih namanya Lakon ini tukang ceramah. Itu ngamuk juga karena apa mas? Karena masjid itu selama itu masjid itu jarang rame gitu loh. Jadi dia sambil dia ceramah, dia dimasukin mas, tapi dia bisa ceramah gitu loh. Dia dakwah di situ, di kampung situ. Akhirnya kampung itu kembali lagi mas, orang-orangnya tuh datangan lagi. Sampai ada orang sakit di kampung situ mas, sakit bertahun-tahun nih. Tiba-tiba dia panggil gini, dia ngomong gini aja. Itu katanya yang rumahnya di ujung yang sakitnya bertahun-tahun katanya tuh, bawa ke sini katanya di hadapan saya. Tiba-tiba itu mas, dibawa itu perempuan tuh yang diobatin tuh, dibawa tiba-tiba tuh cuman dikasih minum air aja, terus disapu nih kakinya sebelah kan, padahal kakinya normal cuman nggak bisa jalan mas. Rupanya dia ini habis nendang nisan kuburan orang bahari, dia nggak sengaja gitu loh, tertendang sampai bertahun-tahun kan. Diceritakan nggak, kamu pernah nendang kuburan
orang zaman kerajaan, dia bilang itu orang sakti. Nah jadi ini sudah saya netralisirkan, itu dilihat mas. Nah jadi karena itu kayak ini mas, Samarinda, Balikpapan, Tenggarong kan, Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Bontang, Sangatta, bisa dibilang lah orang-orang dari situ semua tuh mas ngantri mau berobat sama dia gitu loh. Kejadian itu jadi ada hikmahnya juga, kejadian itu sampai sekarang dia tuh, bukan sampai sekarang, pada saat itu dia bisa ngobatin orang, sampai dia dikirim tuh mas ke Sulawesi Utara apa segala kan, cuman orangnya nggak mau, merasa risih gitu loh. Dia ini kan masih muda mas, pada saat itu kan masih muda gitu loh, masih pengen bebas gitu loh. Jadi apa mas, pas dia ke Samarinda ketemu saya, ya itu pas dia ketemu saya tuh di situ masih kesurupan, masih ngamuk-ngamuk tuh mas. Dia dengar kayak gini, rupanya ini telinganya Bayu ini teman saya ini dijadikan goa gitu loh, goa tempat mereka gitu loh, tempat mereka tinggal. Jadi kalau mereka mendengar ada kejelekan tentang si Bayu ini kan, ada kata-kata kotor yang Bayu dengar, tiba-tiba langsung kesurupan gitu. Nah setelah dia sampai ke Samarinda, itu dia sampai ada teman saya yang pernah tidur tuh di rumah saya, teman saya yang namanya Ali. Itu mamanya tuh kesurupan mas, diguna-gunain sama orang. Jadi mamanya Ali ini sama adiknya Ali ini, mamanya Ali ini diguna-gunain sama orang gitu loh. Tapi tiba-tiba rohnya nih berpindah, roh mereka nih terpindah gitu loh. Jasad si anak, rohnya si anak pindah ke mamanya, roh mamanya pindah ke jasad anaknya gitu loh. Jadi ya itu tiba-tiba nggak tahu apa, nggak ada yang ngasih tahu Bayu tuh kalau ini ada yang kesurupan di sini kan. Tiba-tiba dari ujung dia tuh mas teriak-teriak, dia tuh lari, dia masuk ke rumah situ kan. Tiba-tiba di situ mas, saya sendiri yang ngeliat tuh kejadian tuh, saya sendiri yang ngeliat. Saya ngeliat bayangan roh tuh nah mas, saya sendiri yang ngeliat tuh bayangan rohnya dipindahkan begini loh di kepala anak sama mama ini diginikan. Saya ngeliat tuh mas, itu roh itu kayak putih tapi bebayang, kayak tembus pandang gitulah, samar-samar. Itu ditarik, itu saya ngelihat gitu loh. Kenapa saya ngelihat mas? Karena sebelumnya saya itu, yaitu saya cerita tadi sebelumnya, pada saat Bayu datang ke Samarinda, itu paginya itu saya minta sama dia, kenalkan dong sama teman kamu gitu loh, yang baik tapi jangan yang jahat. Kalau yang baik aku mau, kalau yang jahat aku lari gitu loh. Enggak katanya, yang baik katanya kan. Kita cari masjid. Ini jam 8 pagi mas. Di masjid itu dia duduk, dia panggil kan. Tiba-tiba masuk tuh yang namanya lakon yang berceramah itu. Si lakonnya ngomong kayak gitu, ya saya malu lah mas. Disuruh dia nunjuk rumahnya warga gitu loh. Kita kan udah tahu nih, ini Bayu lapar katanya, saya nggak bisa kenalan sama kamu sebelum Bayunya makan kan. Tiba-tiba dia mau masuk ke rumah situ, rumahnya orang situ, mau minta makan gitu. Katanya kalau orang isi tuh nggak bisa ngasih sedekah katanya. Itu rumahnya bagus dibakar katanya. Dia ngomong gitu mas. Jadi saya bilang, oh jangan kayak gitu. Saya bilang, kalau kamu nggak mandang saya, pandang Bayu malu. Dia bakalan malu dia nih. Dia bakalan malu kalau kamu sampai makan di rumahnya orang gitu loh. Sedangkan dia di sini baru datang. Saya bilang kan, saya di sini ya ada 1-2 orang aja yang kenal gitu loh. Jangan, saya bilang kan. Tiba-tiba mau masuk tuh yang jahat tuh mas. Ditahan sama si yang namanya lakon ini, menahan. Tiba-tiba Bayu ini sadar. Ya pas sadar tuh, ya saya kembali nih ke gang saya tuh. Ya di gang saya itu mas. Yang itu yang pas dia narik itu berdua tuh kan. Dia narik ini, saya ngeliat tuh bayangan tuh mas. Bayangan roh tuh saya ngeliat sendiri tuh, dia pindah tuh. Bayangan roh. Tiba-tiba dia suruh saya mas, dia bilang, katanya temannya Bayu, tolong gali di bawah rumah, katanya kan, gali di bawah rumah, itu ada pocong katanya, pocong-pocongan mas, santet gitu loh, orang ngirim santet, dikubur situ kan, rupanya ini mau dimatiin gitu loh, cuma saya disuruh cepet, tolong ambil katanya, ambil aja katanya itu, berikan, itu asli mas, itu bentuk pocong, cuma kecil gini loh, rupanya itu ada perjanjian gitu loh. Ada perjanjian dari nggak tahu, entah dari kakek buyutnya kah apakah turun temurun kan, itu harus dikerjakan sampai anak cucunya kan. Ya di situ
sampai di situ saya kasihkan tuh pocong-pocongan tuh. Terus dia bilang gini, jangan mengerjakan lagi, dia bilang kan. Kalau iblis katanya minta tumbal jangan dikasih, jangan percaya katanya sama seperti itu. Jadi Bayu ini mas, karena dia risih, dia malu mas, dia kan sering ngamuk tuh mas, di kampung situ, di gang saya ini kan sering ngamuk. Jadi dia ngomong gini, Hen, nanti aku panggil temanku, kamu tanya katanya sama dia, bagaimana caranya kalau kamu tuh bisa ninggalkan Bayu gitu. Saya nggak tahu maksudnya teman saya ini apa, rupanya dia ini risih mas, malu gitu loh sama warga, dia itu sering ngamuk kan. Kemudian teman saya itu karena dia ngerasa risih, sering kemasukan sama temannya dari alam sebelah, alam gaib. Teman saya itu ngerasa dia itu malu gitu loh, pengen rasanya dia tuh pengen pisah sama orang-orang gaibnya gitu loh, supaya dia ini tenang gitu loh. Jadi dia inisiatif, dia panggil saya nih, katanya Hendra sini loh. Saya bilang kenapa? Nanti aku panggil temanku, kamu tanya, katanya kan, kamu tanya bagaimana caranya dia itu bisa ninggalkan kita, nggak ada lagi standby di dekat kita gitu loh, nggak bisa masuk lagi ke dalam diri kita gitu. Cukup itu aja katanya ditanya. Jadi sudah saya tanya nih mas, tiba-tiba cari tempat yang kosong, saya ke gunung sama teman saya, tempat-tempat yang kosong tuh kan, pokoknya ada di gunung tuh ada lapangan tuh mas, ada lapangan agak luas, ada rumah warga juga. Jadi di situ tempat santai memang kan. Jadi saya naik ke atas gunung sama teman saya tuh, terus dia panggil, katanya sebelum saya panggil, cukup itu yang kamu tanya, bagaimana pisah, dia tuh nggak bisa masuk lagi ke dalam tubuhku, katanya. Oh iya. Jadi nggak lama dia duduk, dia panggil, tiba-tiba masuk tuh, katanya assalamualaikum kan. Saya bilang waalaikumsalam. Cerita, ada perlu apa kamu? Kenapa kamu di sini, katanya kan? Mau ngapain kamu di atas bukit ini, dia bilang kan. Jangan di sini, katanya. Nanti kamu bisa jatuh, katanya kan. Jadi saya bilang kayak gini, enggak sih, sebenarnya saya mau curhat, saya bilang kan. Langsung dia ngomong gini, katanya kamu dosa, kamu kalau kamu udah jujur kamu bakalan saya sakitin, katanya kan. Jujur aja, saya sudah tahu tujuan kamu seperti ini. Kamu dan Bayu sudah sekongkol, katanya kan. Kamu pengen begini, ngomong aja, katanya. Terus dia bilang gini, saya dengar kok, katanya, kamu disuruh sama Bayu seperti ini, bagaimana caranya supaya kami nih sudah nggak masuk lagi ke raganya Bayu. Katanya gampang aja, katanya. Silakan kamu pergi minum minuman keras, kamu main perempuan, pokoknya hal-hal yang maksiat silakan kamu kerjakan. Kami nggak bakalan bisa masuk lagi, karena kami cuman bisa di tempat yang bersih, katanya, nggak bisa tempat yang kotor, katanya. Kalau tempatnya Bayu ini bersih, katanya kan. Karena kan teman saya dulu gitu kan, istilahnya tinggalnya di kampung mas, nggak ada jauh dari keramaian. Dia tinggalnya itu di pantai, di belakang pantai gitu loh. Jadi di situ tuh suasananya tuh, iya, yang dia temui aktivitas tuh kerja masjid gitu aja gitu loh. Jadi dia bilang gampang, lakukan aja hal-hal maksiat, katanya. Kalau kamu bisa melakukan itu dalam waktu 40 hari, kami bakalan pergi. Saya bilang kayak gini, sebenarnya saya tidak tahu apa-apa, saya cuma disuruh juga, ya kan. Jadi jangan salahkan saya tidak pernah menyalahkan kamu, dia bilang. Cuma kamu, katanya, kenapa kamu mau disuruh dengan Bayu seperti ini? Bukankah, dia bilang, saya ada sering masuk di raganya Bayu itu tujuannya itu baik, bukan tujuan tidak baik, katanya. Saya bisa memberikan manfaat untuk dia dan untuk orang-orang lain, katanya kan. Tapi kenapa Bayu kok malu seperti itu? Malu karena dibilang seperti ini, takut orang tuh ngecap dia sering ngamuk-ngamuk kayak gini, kayak gitu mas. Jadi saya bilang, kalau saya ini nggak tahu gitu loh. Saya malah siapa temannya Bayu yang orang gaib ini, malah saya itu ingin berteman juga sama dia. Saya mau mencari pengalaman gitu loh, pengalaman spiritual gitu loh. Katanya, kamu mau saya masuk dalam raga kamu?
kerjakan aja hal-hal baik, tinggalkan hal maksiat katanya. Sampaikan aja sama Bayu katanya, kalau dia pengen aku tuh keluar dari raganya dia, silakan dalam waktu 40 hari tinggalkan hal-hal jalankan, kerjakan semua hal-hal maksiat katanya kan. Dia ngomong kayak gitu, ya sudah nanti saya sampaikan. Dia bilang karena ini masih sore, saya mau pengen cerita katanya sama kamu. Rupanya dia cerita masalah hidupnya dia. Ini yang namanya lakon. Masa hidupnya ternyata dia itu orang soleh gitu loh. Orang taat beribadah. Orang taat dengan kedua orang tua gitu loh, ya kan. Dia pesan sama saya itu, kalau kamu katanya mau selamat dunia akhirat, jangan melakukan hal-hal maksiat. Kalaupun kamu melakukan hal-hal maksiat katanya, cepat-cepat kamu bertobat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun. Jadi jangan sampai kamu larut dengan dosa. Ketika kamu larut dengan dosa katanya, kamu bakalan buta katanya orang gitu loh. Sudah nggak kenal lagi, nggak mau kenal lagi dengan yang namanya amal baik gitu loh. Jadi dia ngasih tahu saya, terus tiba-tiba dia cerita begini, kamu pengen tahu kenapa saya meninggal? Sebenarnya saya belum meninggal, saya cuma belum waktunya, jasad saya sama roh saya ini cuma pisah gitu aja. Cuma belum waktunya, belum ajal saya di situ. Makanya saya ini masih ada di alam sini. Kami semua tinggal menunggu panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala katanya. Rupanya dia ini mas, pada zaman Belanda dulu tuh di daerah Jawa, nggak tahu di mana itulah. Saya lupa tuh, pokoknya dia di tanah Jawa lah mas. Itu ada kereta api mas, ada kereta api. Jadi dia ini ternyata dulu dia ini sering dikejar orang-orang Belanda, orang-orang Belanda tuh sering gitu loh mas, nangkapin orang kayak gitu kan, nangkapin terus dijadikan budak gitu loh mas, dijadikan budak untuk ngerjai apa, bikin terowongan, sampai dia tunjuk mas, pada saat itu dia tunjuk ada terowongan katanya, terowongan panjang di Samarinda katanya, ya itu kemarin ada terowongan yang viral kemarin tuh di Teluk Lerong tuh, cuma nggak ada yang berani masuk itu terowongan tembusnya kemana. Rupanya itu dia bilang, suatu saat nanti terowongan itu bakalan, yang terowongan panjang yang ada di sini, di tempat sini di Kalimantan, itu terowongan sangat panjang, tembusnya sampai ke Tenggarong katanya. Itu masih panjang lagi katanya, terowongan itu. Nah itu yang buat itu Belanda. Nah jadi dia itu mas, pada saat dia di Jawa itu, dia bilang, saya dulu tuh diuber-uber. Karena apa? Karena dia ini mas, katanya orang ada orang salah menyampaikan gitu loh, salah nama gitu lah, namanya nih lakon, sedangkan yang dicari tuh likun gitu mas, hampir sama namanya, lakon sama likun gitu nah. Jadi lakon ini nggak tahu apa-apa, yang likun ini mas ternyata dia tuh ketahuan jadi mata-mata Belanda. Nah lakon ini dibilang, terus dicari dia mas, sampai dia lari mas, ditembak-tembak katanya. Saya ditembak-tembak mas, tapi nggak tahu, saya ditembak tuh nggak mempan katanya. Peluru ini nggak masuk, baju saya aja katanya yang sobek, baju saya aja yang kena peluru kan, robek katanya kan. Saya dikejar itu, saya dikejar-kejar sampai di rel kereta api. Pas di rel kereta api itu, saya didapat, saya ditembak, saya anu pakai pedang katanya. Ini kulit saya enggak apa-apa katanya. Saya enggak ngerasakan sedikit pun luka katanya kan. Jadi saya bilang, kayak apa kamu dibunuh? Tiba-tiba ada rel kereta api, ada kereta api bilang kan lewat. Tiba-tiba saya langsung diikat di rel kereta api itu, dia itu diikat mas. Kayak apa panjangnya kereta api itu katanya. Kamu bayangkan aja, mungkin pada saat itu memang istilahnya sudah takdirnya jasad saya itu berpindah dengan roh saya gitu loh. Cuma saya belum mati, belum dikatakan bilangnya orang tuh meninggal gitu loh. Belum, katanya kalau orang meninggal tuh kan kembali sama Allah Ta'ala. Saya nunggu panggilan aja katanya. Jadi saya itu diikat, dia tuh diikat mas, diikat di rel kereta api. Tiba-tiba kereta api itu datang, itu punya Belanda tuh mas. Itu ngangkut kayak material untuk proyek pembangunan terowongan gitu lah. Jadi kemudian dia itu dilindas pakai anu. Jadi ini badannya semua putus-putus sudah mas.
kepalanya apa semua putus gitu loh. Jadi di situ, jadi dia ini ngelihat jasadnya dia katanya. Saya lihat kok jasad saya itu katanya kok. Saya lihat. Terus saya ini kebingungan, saya ke rumah orang tua saya. Saya sampaikan sama orang tua saya. Orang tua saya itu ngelihat saya. Karena orang tua saya itu katanya pintar, supranatural juga. Spiritual gitu loh. Dia ngelihat bapaknya tuh ngelihat gitu loh. Dia sampaikan ke bapaknya. Jadi bapaknya itu yang ngambil jasadnya dia tuh, Mas. Bapaknya itu yang ngambil jasadnya dia ke kereta api situ. Dikuburlah secara layak. Ya kan? Terus saya tanya, terus kamu ketemu sama pemimpin kamu kan? Saya bilang, sama si Toto. Dari mana? Nah si Toto itu tiba-tiba datang gitu loh. Datang, rupanya si Toto ini, dia itu orang yang manusia yang belum tiba maksanya, tiba waktunya dipanggil kan. Tiba-tiba dia rohnya berpindah daripada jasad itu dia bawa, Mas. Dia bawa gitu loh. Dia bawa ke tempatnya gitu loh. Tempatnya itu di dalam goa gitu loh. Jadi ada beberapa orang di situ memang dia itu belum apa-apa. Cuma di situ aktivitas mereka itu ya dia menunggu sambil beribadah gitu loh, Mas. Dia jin muslim, ibarat sudah masuk jin muslim gitu loh. Sambil beribadah sambil menunggu. Nah, jadi setelah itu cerita masalah yang ini aja, kisah hidupnya si lakon ini aja kan. Tiba-tiba ya sudah katanya, ini sudah mau apa, matahari sudah mulai terbenam. Ini saya mau keluar, pesankan aja sama Bayu katanya. Kalau dia mau kami semua pindah tidak masuki raganya dia lagi, silahkan kerjakan maksiat selama 40 hari. Bayu itu sadar, Mas. Tiba-tiba Bayu itu anaknya bisa minum, Mas. Cuman bisa ngerokok aja, nggak bisa minum, belum bisa narkoba apa segala, belum sama sekali. Aslinya intinya masih polos lah gitu loh. Kami tuh masih polos gitu nah. Jadi Bayu ini malah kakaknya Bayu ini yang pikal, yang sudah terkena virus pergaulan bebas gitu. Sudah minum-minuman apalah semuanya ya kan. Jadi pas Bayu sadar, dia ngomong, caranya gimana katanya kan. Tiba-tiba dia ngomong, caranya gimana katanya. Sebelum kamu nyuruh, sebelum dia masuk, dia sudah tahu niat kita seperti apa. Katanya, masa dia tahu kan? Lah, bukannya kamu sendiri yang bilang goanya itu ada di telingamu. Terus dia bilang, oh iyalah, kenapa nggak ditulis aja katanya, nggak kita tulis katanya. Sudah, ya sudah nggak apa-apa katanya. Aku juga sudah muyak katanya dengan mereka kan. Aku bilangin Bayu itu, saya bilang, yuk kamu pikir-pikir dulu yuk. Jarang loh orang tuh dapat yang kayak gini gitu loh. Teman dari alam sebelah, tapi mereka tuh orang-orang baik semua, senang dengan agama, mau memberikan manfaat untuk orang lain. Iya, tapi aku malu. Tiap hari aku ngamuk, teriak-teriak katanya di dalam gang. Ada salah sedikit aja, teriak, ngomong ini Mas, ngomong istilahnya ngomong jelek binatang gitu kan. Ngomong bahasa kebun binatang lah. Oh si asu katanya, si asu, ya kan? Ngomong kayak gitu, tiba-tiba langsung kesurupan tuh. Yang ngomong asu tuh dikejar, kadang dipukul Mas saya. Jadi teman saya itu pernah dipukul tuh Mas saya, sampai 2 minggu sakit. Padahal yang dipukul tuh cuma kakinya aja. Jadi dia nih ngerasa risih, ngerasa malu. Jadi dia bilang gini, ya sudah katanya, kalau seperti itu, kalau seru maksiat dalam waktu 40 hari dia nih bisa hilang katanya, aku bakal maksiat katanya. Mulai turun dari gunung sini, aku niatkan aku bakal maksiat. Nggak bisa minum Mas, saya juga nggak bisa minum. Beli anggur kolesom 2 botol, sebotol. Jadi minumlah saya berdua, dia minum katanya. Sampai dia bilang gini, sampai dia tuh kayak hiporia gitu, teriak-teriak, keluar kamu katanya, keluar, saya risih katanya. Kalau kamu keluar katanya, kalau 40 hari jangankan minuman, saya bakal main cewek. Jadi teman saya itu enak gitu loh. Selama dia dimasuki, dia datang Samarinda langsung dapat kerjaan Mas. Dia kerja di sweet, di toko roti sweet, dia itu kerjaannya ngampas. Nah di situ dia ngampas itu, dia itu bisa mainkan orderan gitu lah. Jadi kadang tiap minggu dia dapat uang tuh ngampas
roti itu kan, roti yang 3 hari yang masih bagus tuh kan, kadang ditaruhnya lagi tuh di warung-warung. Jadi seminggu dia penghasilannya tuh bisa sampai jutaan lah. Jadi enak dia gitu loh. Katanya, keluar kamu katanya, keluar, aku ndak bakalan ikhlas lagi katanya kalau ngomong gitu dia mas. Tambah dia bermaksiat tuh mas. Setiap malam tuh habis pulang kerja tuh minum kami tuh, habis tuh kesolong lagi sampai 40 hari mas, rusak sama sekali dia mas, sampai terkena narkoba. Pas dia sudah terkena narkoba tuh dia ngomong sudah kayaknya sudah hilang katanya, sudah hilang dari minuman, perempuan, narkoba, sampai korupsi, semuanya maksiat dia bilang kan, sudah kulakukan apalagi katanya. Coba aku panggil katanya. Dipanggilnya mas, dia duduk mas, dia panggil dia duduk. Yang dia rasakan tuh cuma merinding aja mas, tapi nggak kerasukan lagi. Berkali-kali dia coba tuh nggak. Nah di situ bahagia dia mas, ngomong dia kayak gini sudah. Terus dia dipanggil pulang ke Sulawesi lagi kan. Jadi orang kampung Sulawesi itu setiap kali ada datang dia tuh, orang kampung situ pergi mas, pergi lagi. Jadi dia ngomong gini, sudah jangan takut. Oh dia bilang temannya, bahasa Sulawesi itu kan artinya, oh nanti kamu ngamuk lagi katanya di sini. Kita udah berani, mendingan kita keluar aja di sini. Nanti kamu pulang Samarinda baru kami di sini lagi. Katanya enggak, sudah aku usir katanya. Padahal dia mas di situ, kalau itu masih ada, mungkin dia dapat berkahnya tuh, manfaatnya tuh, ya bisa ngobatin orang. Orang lumpuh aja bisa diobatinnya dia. Jadi sampai sekarang tuh mas, sekarang ini efeknya itu kan, setelah dia ditinggalkan sama itu, aura cahaya di mukanya itu hilang. Bayangkan dulu ceweknya sampai 7 mas, perempuan yang suka sama dia tuh 7 gitu. Ada 7 cewek gitu loh, waktu masih ada tuh. Jadi ya itu, ketujuh-tujuhnya itu ya diperkosanya, dianunya semua, dimaininnya semua gitu. Mainin sakit hati, maksiat katanya. Bikin sakit hati aja itu putusin, katanya maksiat lagi, maksiat. Jadi sampai sekarang dia tuh sudah netral sudah, nggak ada kayak gitu. Kehidupannya kembali normal lagi sudah. Jadi yang terbalik sekarang ini saya gitu loh. Saya yang dulunya penakut, takut dengan hal-hal seperti itu. Tiba-tiba kok di umur mau ke 40 ini kan, kok tiba-tiba aneh gitu loh. Kok perasaan ini tiba-tiba pengen menyendiri, pengen belajar mencari ilmu tauhid apa, spiritual apa. Ternyata itu saya dapat tuh mas. Saya diketemukan nih sama orang-orangnya mas. Cuma niat aja diketemukan. Ya itu sampai sekarang nih. Saya itu dapat dari batu, bambu, buntat ini, buntat itu, buntat ini. Saya dikasih semua tuh mas. Bahkan kemarin nih barusan nih, kejadian barusan nih di Pelita 6, tempat saya itu nggak ada lampu sama sekali. Itu saya di situ mas, ngerasa risih, kadang diganggu. Kadang saya pulang jam 2 malam, di situ diantar sama anak-anaknya tuh kan. Sudah anak-anaknya nggak berani pulang gitu loh. Nggak berani pulang lagi kan. Pelita 6 tuh kan, di Pelita 5 tuh kan banyak begal gitu loh, ya kan. Jadi katanya, om gimana aku pulang katanya. Ya sudah, kalau nggak berani pulang tidur sini aja, besok aja pulang. Jadi tidur di situ mas. Jam 2 saya sampai tuh. Itu rumah yang saya tempati itu hampir tiap malam tuh dilempar tuh mas. Ada sempat saya video, cuman bayangan sekelebatan gini aja lewat. Ada saya video tuh di HP saya yang satunya tuh, bayangan sekelebatannya aja lewat, sama perempuan nangis. Jadi saya di situ dikasih mas, ada bisikan tuh kan di situ, katanya di besok katanya gali di situ tanah, pas di samping rumah ini kan gali katanya kan, di situ ada katanya ada mamut katanya, bilangnya mamut gitu nah mas, binatang purba gitu nah, gading mamut ya kan, gading gajah katanya itu, tapi bukan gajah-gajah yang di TV katanya, gajah yang zaman purba katanya kan. Oh saya tidak percaya, saya bilang nggak mungkin, saya bilang ada mamut di sini, saya bilang kan. Ternyata pas saya gali besoknya mas, beneran saya dapat itu gading mamut berbulu
masih ada bulunya tuh mas, bulu-bulu mamut tuh masih nempel tuh di gading itu. Nah itu gara-gara ndak saya gali lagi, karena itu tanah liat gitu loh, susah gitu lah. Jadi itu gading itu saya dapat ya saya gantung itu aja. Malam itu dia datang lagi, cuma dia datangnya cuma sebatas di situ aja, dia nggak berani dia masuk ke dalam rumah karena ada datuk saya gitu kan. Dia ngomong gini, aku ada mau ngasih kamu batu katanya, tapi di dalam sana. Ini yang saya tempat ini bukan kayak desa, bukan kayak ada rumah nggak ada mas. Ini kanan kiri depan belakang hutan semua. Jadi saya tinggal sendirian di situ. Saya disuruh nih, cuma nggak saya ambil. Saya disuruh datang ambil, ada di gunung situ. Saya disuruh, yang datangin saya ini pangeran 2 kakak adik gitu. Ternyata di situ, di gunung situ kerajaan gitu loh. Kerajaan. Saya diceritakan sama datuk saya, cuman saya ndak bisa langsung nembus. Hijab saya masih samar kan. Terus dia bilang kayak gini, ada batu katanya situ, itu batu katanya kalau dijual itu batu katanya bisa sampai ratusan juta. Tapi kamu harus ngambilnya katanya sendiri. Ndak perlu pakai apa-apa katanya. Jangan pakai parang lah. Harus pakai tangan gitu loh mas. Jangan ada pakai penerangan. Pokoknya satu badan gini gitu loh. Saya disuruh masuk ke dalam hutan itu. Cuma saya bilang gini, yang saya takutkan sebenarnya bukan itu. Bukan dari ngelihat itu. Binatangnya gitu lah mas. Yang saya takutkan tuh binatang. Karena binatang ini saya pernah lihat di situ. Ular tuh besarnya tuh kayak ini lah. Kayak paha saya ini. Ular sawah. Jadi saya itu takut setiap kali saya masuk ke dalam hutan tuh pasti paling enggak tuh bawa golok apa kan. Jadi saya malam itu setelah saya dikasih tahu begitu, tiba-tiba nih mas, saya bangun tuh di samping kepala saya ini ada pecahan batu bara. Nah di situ jadi tanda tanya gitu loh. Ini maksudnya apa gitu loh? Kok tiba-tiba di samping kepala saya ini ada batu bara? Saya bangun kan, jadi saya duduk mas, saya panggil kan datuk saya ini, saya panggil datuk saya, terus datuk saya itu ngomong, itu batu bara tuh dari atas, dari gunung situ tuh ada batu bara. Nah di situ katanya, itu batu baranya katanya tua, kamu disuruh beli tanah itu karena tanah itu mau dijual. Nah di situ kan jualnya kaplingan tuh mas. Beli kamu di situ, itu bakalan nanti terkena batu bara. Saya bilang tuh apa? Enggak lah. Saya bilang saya nggak tapi nyari yang kayak gitu. Saya fokus aja. Saya bilang mau fokus ibadah aja lah. Oke, mungkin cerita ini cukup gitu loh. Cuman ada beberapa cerita aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau jodoh nanti bisa lah saya ceritakan pengalaman horor saya yang lainnya. Ya buat untuk itu ya terima kasih. Mungkin lain waktu kita bisa cerita lagi lah. Oke mas, ini jadi saya mau tanyakan yang cerita yang selanjutnya, cerita yang kedua. Tadi tuh kan yang permainan jalangkung itu masih saya nggak ngerti posisi kemirinya. Kayak kemirinya ditumbuk baru sama apa kapas. Sama itu kayak mana sih campurkannya posisinya? Jadi kemiri itu malam itu cuma dapat 2 butir aja itu mas. Oh 2 butir kan 2 butir kan kemiri itu kan. Karena dia ini minta kemiri, baru dia ngasihkan buntut gitu loh. Itu kemiri, 2 kemiri itu ada kan kalau cobek tuh kalau kita mau bikin kelompok tuh kan. Jadi itu kemiri itu ditaruh, ya saya pirik gitu lah. Setelah kemiri itu halus, baru saya kasih kapas. Saya kasih kapas, terus saya ulak-ulak sampai dia tuh jadi kalis gitu loh. Jadi kapasnya juga diulak-ulak. Iya, diulak. Jadi dia tercampur tuh, ya kan? Jadi kalis, terus ambil tusukan sate, terus saya buat tuh. Saya buat tuh. Ada aja cuman jadi 2 aja jadinya kan. Terus
gelas yang kaca itu dia minta isikan beras. Terus beras diisi, terus ditancap itu yang dupa yang dari kapas kemiri itu kan, terus dibakar. Bisa dibakar ya? Bisa. Itu dia cium aromanya tuh. Berarti lebih banyak kapasnya. Kapasnya ya disesuaikan aja gitu loh. Tapi bisa terbakar Mas ya? Bisa terbakar. Oke. Kemudian ini Mas, yang boneka jalangkungnya. Jadi boneka jalangkungnya kan Masnya buat sendiri. Iya. Boneka tadi tangannya panjang kan. Yang kepalanya itu tetap batok kah atau boneka? Batok Mas. Oh, tetap batok. Cuma dijadikan kayak wajah gitu. Cuma dikasih mata, dikasih hidung, dikasih mulut gitu loh. Jadi tetap jalangkungnya ini posisinya ada kayak tiang penyangga kepalanya tadi. Makanya dia bisa terbang ke atas tadi ya. Iya, ini enggak. Kepala ini lepas gitu aja karena ada bolongan batok kelapa itu kan. Bolongan batok kelapa itu ya kita cuma masukkan gitu tancap aja. gitu aja. Tancap gitu aja. Jadi batok kelapa tuh kosong Mas. Kosong dia, kosong kopong gitu loh. Jadi dimasukkan kayu gini aja. Jadi ngepres dia kan tiba-tiba batok kelapa tuh langsung loncat gitu loh. Ternyata yang mau masuk tuh yaitu si pocong itu mau masuk. Yaitu dia minta tumbal pertama ayam cemani itu kan. Terus itu Mas, posisi itu batok itu kan jelas sudah. Nah yang posisi badannya ini kain aja kah atau gimana? Itu baju sama kayu biasa. Jadi dia tuh dibikin kayak gini kan Mas. Dibikin kayak gini kayak salib gini kan. Nutupin. Ini badan kan. Terus ini bahu kayak gini kan. Terus ini ditambah nih. Kayak tangan. Jadi itu bekaret tuh. Dianu begini, yang di ujung tuh diikat sama spidol. Kalau tingginya berarti nggak begitu tinggi, cuma 30 cm kan? Iya kayak ini, kayak kursi ini. Oh, tinggi segini aja ya, 30 cm ya? Iya, jadi dia tuh dipegang kayak gini aja dipegangnya. Dipegang biasa kayak gini aja. Jadi dia tuh nulisnya gini tuh Mas. Tangan kita begini, jadi dia nunduk gini nulis pakai spidol tuh kan. Gitu aja sih. Saya juga pernah tuh Mas main jalangkung kelas 6 SD itu. Iya itu seru Mas. Oke Mas, jadi itu tadi kan setelah itu kan masuk yang pertama itu Bella ya kalau nggak salah. Bella. Nah, setelah Bella out pergi kan dapat sudah Mas nomornya tadi. Nomornya beneran tembus itu. Tembus itu Mas. Tembus. Nomor 27 itu tembus itu. Sebelum ketembus tadi kan masuk lagi tuh yang sesosok pocong tadi kan. Nah, pocong ini kan minta pertama tadi itu ayam cemani. Ayam cemani. Tapi ayam pas waktu Mas berbicara, tantenya kah atau Masnya yang berbicara itu minta apa? Iya, dia minta ayam. Dia bicara sama tante saya tuh. Katanya gini, kamu minta apa katanya? Dia bilang kan kalau kamu bisa ngasih saya ayam cemani, katanya di atas tuh ada emas katanya. Ada emas kan bepeti gitu loh. Terus tante saya tuh ngelihat begini kan, matanya tertutup tuh Mas. Terus dia ngelihat kayak gini. Katanya kamu bohong katanya. Enggak katanya di atas tuh ada katanya. Coba kamu perhatikan, lihat betul-betul katanya. Ada cahaya kuning kayaknya, kuning mengkilat kan. Terus dilihat, oh iya memang ada. Terus kamu mau apa katanya? Saya minta ayam cemani katanya. Nanti saya kasihkan itu. Saya buka kuncinya katanya. Bahasanya kayak gitulah Mas. Saya buka kuncinya. Tapi tante saya ini ngomong lagi, habis ayam cemani kamu minta apa? Oh jadi tante ini memancing gitu ya? Iya. Ayam cemani aja, enggak katanya. Nanti kalau sudah, bahasanya kalau sudah itu diambil semua dari ayam cemani, kambing, sapi sampai manusia. Itu yang antar itu sesosok jalangkungnya sendiri ya? Iya. Jadi yang ngarah-ngarahkan. Iya, yang ngarah-ngarahkan. Ngarah-ngarah ke huruf tadi ya. Jadi itu Mas, kita tuh siapkan tuh karton tuh banyak. Sudah. Kalau misalnya dia sudah nggak mau nulis kan, nggak mau nulis lingkarin huruf ya kan, satu-satu tiba-tiba tuh nulis. Jadi kami nih siapkan karton kayak buku gambar tuh tahu itu banyak tuh. Jadi tiba-tiba kalau dia sudah kayak gitu kami cabut tuh, itu kami pasang di depannya. Jadi dia nulis gitu aja. Oke, jadi kan Vikal tuh kan selesai dari acara itu kan akhirnya dia pulang ke Sulawesi. Iya. Nah pas dia ke Sulawesi itu dia kan main juga tuh yang seperti itu. Nah itu Masnya itu diceritakan Bayu kalau dia pas waktu itu juga datang sana main itu. Iya, saya diceritakan juga katanya. Itu katanya kalau bukan Vikal yang
Pikal yang bawa permainan dari Samarinda ke sini, nah mungkin saya jadi kayak gini katanya. Nggak jadi mungkin ada yang orang iya, tadi itu masuk orang situ ya. kesurupan sampai dia kesurupan itu kan. Kalau bukan dari Pikal, memang Pikal yang bawa karena itu tren-trennya orang main jelangkung gitu. Tapi anak kecil. barang 4 tadi itu yang Toto sama Lakon itu bukan dari Samarinda berarti, memang di Sulawesi. Iya di Sulawesi dia. Di daerah pedalaman situ dia. Memang di situ tuh katanya orang kampung tuh di situ tuh ada goa gitu loh. Cuma rupanya dia tuh ya langsung tertarik karena dia dipanggil langsung tertarik ya. Yang masuk tuh pas dia Bayu tuh megang kayak gini kan, ada berapa menit dia megang kayak gini, terus ada bayangan dia lihat mau masuk gitu loh, langsung dia lepas nih boneka. Ya itu langsung langsung ketakutan tiduran semuanya. Jadi pas waktu selesai itu kan kayak model anggap aja Bayunya itu kesurupan atau memang langsung masuk 4-4-nya atau satu-satu dulu gitu? Satu-satu dia masuk mas. Satu ceritanya? Iya terganti-ganti dia tuh. Jadi ceritanya Bayu itu satu-satu masuknya? Satu-satu. Iya. Jadi nggak sehari satu atau ada jedanya gitu? Ada dalam sehari tuh satu, kadang ganti lagi gitu loh. Versinya ada dia itu satu ada yang memberikan dakwah gitu loh. Ada yang satu nih ya itu yang ngamuk itu, yang sering ngamuk itu. Oh, karena 4 ya kan? Karena 4. Yang satunya kalau yang satunya tuh bisu mas, yang namanya Titi ini bisu, dia tuh sering berokok aja terus gitu loh. Iya soalnya saya pernah dengar tuh mas, bahkan ada yang pernah kemasukan lebih dari 7 juga. Iya. Jadi kalau masnya cerita 4 masih masuk akal karena ada yang bisa sampai 7 soalnya. Sebenarnya dia itu aktif 4-4-nya tuh dalam tubuh mas. Cuma yang memegang kendali langsung dia tuh yang berbicara gitu loh, yang lainnya ya? Ini kan lain-lain mas tempatnya tuh, dia bisa di kaki dia nunggu, ada bisa di belakang sini dia nunggu, ada bisa di dada sini dia nunggu. Jadi yang kemasukan itu kan ya itu langsung dia bicara, yang lainnya nunggu sudah siap semua sudah untuk ngasihkan mau interaksi gitu loh. Jadi yang penguasanya Toto lah, baru yang kedua Lakon. Gitu. Iya Lakon. Kemudian ini mas, itu kan tadi kan datang tuh Babinsa 2 orang. Nah saya mau tanyakan itu rantai apa namanya? Rantai singso. Nah rantai singsonya itu dapat dari mana? Nah rantai singso itu ya dibawa itu sama ini mas, sama Babinsa itu yang tentara. Memang bawa dari awal udah bawa ya? Memang bawa karena dia kena pukul sudah kan. Dia kena pukul ya rupanya bukan niat sudah mengobati, ternyata dia dendam gitu loh. Pas didatangi sama Bayu tuh dia pakai rantai singso kan, Bayu didatangin, ya Bayu tuh bukan datangin, langsung dikejar gitu loh. Ya pas dia mukul Bayu nyambuk Bayu pakai rantai singso itu langsung ditangkap gini. Jadi rantai singso dia tarik begini tuh. Langsung dia cambukkan ya itu lari keluar dari kampung. Lumayan tajam itu. Iya, tajam itu mas. Itu aja dia cerita tuh, Bayu tuh cerita, astaga aku habis kemasukan pas sadar. Badanku katanya sakit semuanya, sampai ini aku lihat nih, ini kepalanya ini sebenarnya itu enggak saya lepas ceritanya tuh mas, ini kepalanya benjol nih besar di sini mas, benjol baru di sini tuh biru semuanya, yang dia pukul rantai singso tuh ke dia begini kan. Padahal dia harusnya kan nggak merasakan, nggak ada bekas kan harusnya, tapi ini ada bekasnya. Ada bekas. Tapi nggak terasa dia ya. Nggak ngerasa, tapi cuma ada bekasnya. Ada bekas dia. Pas dia waktu dia cambuk tuh dia nggak ngerasakan nggak ngerasakan sakit. Waktu itu juga temannya pas dicambuk pakai rantai singso itu nggak ngerasakan sakit apa-apa. Benjolan tadi dari mana tadi? Benjolan itu ya yang baku hantam, yang baku hantam. Iya, dia baku hantam ya itu dia yang masuk itu marah besar tuh kan, sampai dia tuh bahkan tuh loncat-loncat dari tanah itu sampai loncat ke atapnya orang. Nah di situ kejadian itu mas, itu kan pada saat itu kan memang di kampung. Iya geger di sana. Iya, jadi HP itu belum terlalu masuk di situ. Memang kampung pedesaan cuman tempat orang tuh kayak usaha-usaha kayak budidaya ikan, udang kayak gitu. Jadi HP itu jarang, apalagi HP Android belum ada dulu. Jadi Babinsanya tuh lari kemana tuh mas? Lari keluar kampung situ mas. Udah pergi gitu ya? Langsung pergi. Padahal Babinsa ya? Babinsa itu. Itu kan tadi kan Mas bilang kan Babinsanya kan 2. Harusnya kan Babinsa 1 mas. Berarti itu Babinsanya satunya dari daerah lain? Enggak, Babinsa di situ kan ada 2 mas. Ada Babinsa polisi sama Babinsa tentara. Paham. Berarti Babinsa polisi sama satu Babinsa tentara polisi. Ya? Nah yang melawan nih Babinsa tentara yang kuat ini. Jadi Babinsa polisi ini
ngelihat kayak gitu, sudah keluar kampung. Yang bertahan tuh satu itu aja, babin saya yang tentara itu aja. Kemudian itu kayak mana sih Mas kalau si Bayunya itu manggil salah satu sosoknya tuh? Nah, saya diajarin tuh Mas cara manggilnya tuh. Jadi manggilnya tuh gini, manggil sosok makhluk gaib nih. Saya langsung aja buka nih, buka-bukaan. Karena saya diajarin untuk manggil makhluk gaib nih kan. Ya caranya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini dalam hati Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, apabila Engkau mengizinkan hamba untuk memanggil, sebut namanya tuh. Sebut namanya tuh. Memanggil si fulan, maka izinkanlah sedekahkan Al-Fatihah tuh Mas. Setelah Al-Fatihah tuh berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 3 kali itu berturut-turut dibaca tuh Mas. Ya Allah, jika Engkau mengizinkan hamba untuk memanggil si ini, maka izinkanlah baca Fatihah baru berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la haula wala quwata illa billah. Itu sampai 3 kali itu Mas. Datang Mas. Saya manggil sekali itu aja datang. Cuma dia nggak bisa masuk ke badan saya. Dia cuma ngasihkan interaksi bahwa saya tuh ada sudah dekat kamu. Yaitu langsung tiba-tiba itu Mas. Dari kayak apa sih? Kalau sampai untuk pernah ngerasakan merinding yang betul-betul kelewatan merinding, sampai kepala kita kayak besar tuh Mas. Nah itu tuh tahu saya Mas, kalau pas mau deket kecelakaan biasanya itu. Iya. Kayak mau tabrak tuh. Iya. Itu kayak gitu tuh Mas. Langsung merinding semua tuh. Dari ujung kaki sampai kepala tuh merinding. Itu kalau versi manggilnya dari Bayunya pengen. Ya kan? Iya, enggak. Saya dikasih tahu nih cuma kalau dari versi Bayu saya enggak tahu karena dia manggilnya tuh diam aja begini duduk. Udah lama kalau saya ini kan mau saya duduk kah berdiri kah, cuma dikasih taunya ya kalau cara manggil saya itu seperti ini. Kalau Bayu sebentar aja Mas. Dia diam duduk, langsung datang dia, langsung masuk gitu loh. Kalau saya harus pakai manggil tuh bisa dua kali Al-Fatihah tuh baru dia ada datang tuh. Jadi kalau Mas Bayu tadi cuma diam aja. Akhirnya datang tuh yang dipanggil tadi. Iya. Terus bagaimana kalau dia pas waktu nggak kepengen datang kok tiba-tiba langsung datang, itu kayak mana dia? Tiba-tiba kalau dia datang tuh tiba-tiba kalau ada dia suara bahasa yang nggak enak dia dengar tuh Mas. Atau dia nih tiba-tiba sangkal sama orang gitu kan. Langsung keluar sendiri deh. Langsung tiba-tiba langsung masuk sendiri tuh Mas, langsung ngamuk gitu. Tapi pasti itu yang Totok yang masuk awal duluan. Iya, itu yang sering masuk tuh. Itu yang sering duluan ya. Iya. Paling itu dia nggak suka mungkin ya kalau ada orang-orang ngomong gitu apa gitu. Iya, dia nggak suka kalau ada orang bicara-bicara kotor, bicara-bicara kasar di dekatnya Bayu gitu loh. Karena Bayu kayak mungkin mau digampiri terus gitu. Terus yang sosok gitu. Yang kedua itu baru si Lakon. Nah, kalau yang sosok ketiga keempat itu jarang. Jarang itu Bayu Mas. Bilang ya. Iya, jarang itu. Itu kalau masuk yang satu yang namanya Titi itu. Siapa namanya Mas? Titi namanya itu bisu Mas. Cuma dia mau ngerokok aja. Itu kadang ngamuk juga. Kadang kalau dia nggak suka sama orang tuh dilihatnya sifatnya jelek kan. Kadang ditunjuk-tunjuknya, dikejarnya aja, nggak bersuara kalau itu. Dia cuma ngerokok diam. Paling sosok keempat Isman Kun itu kayak mana dia? Itu nggak banyak bicara, itu cuma ngasihkan dakwah kayak gitu juga sama kayak Lakon tadi. Sama kayak Lakon. Cuman yang sering masuk tuh si Toto sama Lakon. Kalau Isman Kun sama Titi ini jarang masuk. Itu yang keempat Mas. Ibarat lah kayak gini lah. Ini ada bos, ada bos, ada manajer, ada staff. Nah kayak gitu Ya. Jadi 4 itu gitu loh yang berperan penting di situ Yang lainnya tuh anak buah semua gitu Oke, terima kasih Mas. Saya rasa sudah cukup ini malam ceritanya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah datang. Mas. Sehat selalu Mas ya. Alhamdulillah. Amin. Makasih Mas. Oke Mas.